kebaikan Tuhan, bagikan cintanya yang besar buat setiap kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Ya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan berfirman-Lah bagi setiap kami. Kami perlu firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini, cara Yesus menghadapi kematian. Saya berharap saudara akan membaca kitab Mazmur pasal 22 dan kitab 2 Samuel pasal 13 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara, diambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka.
Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bacaan dalam Mazmur ini adalah seruan penderitaan dan kesedihan yang sangat dalam dari seorang yang saleh dan yang berharap kepada Allah agar dibebaskan dari pencobaan dan penderitaannya tersebut. Kata-kata yang tertera dalam Mazmur ini mengungkapkan suatu pengalaman yang jauh melebihi pengalaman manusia biasa. Pemazmur yang saat itu sedang diilhami oleh Roh Kudus menubuatkan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus ketika disalib. Sebenarnya, kapan seseorang benar-benar merasakan bahwa dirinya sedang menderita? Apa yang dapat dilakukan seseorang yang sedang menderita? Saat ini kita sedang berhadapan dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa pemazmur sedang menjerit kepada Allah karena penderitaannya. Ia merasa ditinggalkan Tuhan, yang tadi kita baca dalam ayat yang kedua. Walaupun tidak disampaikan alasannya, hidupnya berada pada ambang antara percaya dan tidak percaya kepada Allah. Ia berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tetap jauh dan tidak menjawab, seakan-akan menolak pemazmur dan membuangnya. Dapat saudara baca dalam Mazmur 27 ayat 9 dan Mazmur 71 ayat 9 yang berkata, "Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku." Dalam Mazmur 27 ayat 9. "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Tertera dalam Mazmur 71 ayat 9. Apakah pemazmur Daud menjadi putus asa? Ternyata tidak. Ia tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan kepadanya kekuatan dan pengharapan yang sempurna. Dalam hal ini dibutuhkan perjuangan iman yang kuat untuk tetap meyakini Allah dan menyerahkan segala penderitaannya kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh pemazmur Daud membuat ia merasa ditinggalkan Tuhan, namun hal ini tidak membuat ia meninggalkan Tuhan. Pemazmur memilih mengambil jalan iman, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan, kekecewaan, ketegangan, dan keraguan. Ia percaya bahwa Allah setia pada dirinya, dan ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya tidak mendapat pertolongan dan penyelamatan. Kehidupan kekristenan bukan hanya terdiri dari pengalaman-pengalaman manis dan berkat-berkat, tetapi juga menghadirkan pengalaman pahit seperti duka dan penderitaan. Bagaimana orang percaya menyikapinya? Penderitaan hidup tampil dalam berbagai bentuk, seperti juga yang dialami oleh Tuhan Yesus saat dia disalib. Rasa takut, gentar, ngeri, merasa ditinggalkan Allah, dan merasa tidak ada pertolongan di saat-saat dibutuhkan. Alkitab mencatat bahwa pencobaan dan penderitaan menjadi bagian dari proses kekristenan agar memiliki persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan. Dapat saudara baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Bagaimana cara menyikapi penderitaan yang mendalam? Maka yang pertama, mengungkapkan segala penderitaan dengan jujur kepada Tuhan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Seperti Tuhan Yesus yang juga mengutarakan penderitaannya kepada Allah. Tertera dalam Matius 27 ayat yang 46. Kedua, mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat 5. Ketika dirasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita, maka ingatlah pertolongan Tuhan di masa lalu. Hal ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat yang ke-10. Biarkan Tuhan berdaulat mengatur dan menuntun hidup kita. Berikutnya yang keempat, tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat 20. Dalam penderitaan, maka kita harus terus mencari Tuhan dan minta pertolongannya. Percaya kepada Tuhan yang akan memberi pertolongan dan kemenangan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat 25. Tuhan mendengar doa kita dan tidak akan berdiam tanpa tindakan.
Berikutnya yang keenam, mengubah penderitaan menjadi kesaksian. Dapat saudara baca dalam Mazmur 22 ayat 28. Penderitaan bisa menjadi kesaksian untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara. Kita harus percayakan janji Tuhan yang berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Dapat saudara baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang memberikan pernyataan bagi kami bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan karena Dia tetap menyertai kita dan kita tidak perlu bimbang atas penyertaannya karena Ia pasti akan menolong kita semua. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.